Sarah, perempuan warga negara Malaysia ini memilih melanjutkan studi S2-nya terkait pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta. Sebenarnya apa sih yang membuat warga negara Malaysia ini memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ini di Indonesia gitu kan? Apa sih gitu alasannya, apalagi ini terkait dengan pendidikan anak usia dini. Hal itu diutarakannya, disampaikannya dalam sebuah podcast The Sungkar Family dari kanal YouTube The Sungkar Family Positive People. Lalu kita akan coba gitu kan ya, apa sih yang membuat dia kagum dengan tentang sistem pendidikan anak usia dini mungkin di Indonesia atau seperti apa. Langsung aja kita simak ceritanya, jangan lupa subscribe channel terlebih dahulu. Menurut Cara nih, apa yang beda gitu antara pendidikan di Indonesia ataupun di Malaysia? Yang Cara pikir ini beda. Dan apa yang membuat Cara untuk mengambil jurusan itu di Indonesia? Okay, first of all, memang I major dalam pendidikan anak usia dini. Okay. Di Malaysia kita panggil pendidikan awal kanak-kanak kalau di Malaysia. So pendidikan awal kanak-kanak ni memang I punya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak, I punya S1 ataupun kita panggil degree juga dalam pendidikan awal kanak-kanak. So bila I terfikir untuk sambung S2 ataupun masters, so I thought of ambil di sinilah di Indonesia. So kenapa I pilih pendidikan anak usia dini di Indonesia? Because dulu kan I pernah praktikal tu. Waktu I nak praktikal tu, I punya dosen kasih tahu, Syara ada dua pilihan ni. You mau ke Indonesia atau ke Australia. Oh, gitu. So I bilang, you know what? Because I kebetulan lahir dalam keluarga yang sering berpindah randah. Because ayah I tentera laut. Jadi setiap 3-4 tahun kita akan pindah negara ni. Sebab ayah I ditukarkan pejabatnya dan sebagainya kan. Jadi bila setiap kali kita pindah ni, I akan belajar setiap pendidikan anak usia dini di setiap negara. Jadi I sudah biasa ni dengan negara-negara luar seperti Europe dan sebagainya. So I fikir balik, di mana negara yang sesuai untuk I belajar lebih dalam lagi pendidikan anak usia dini dan I boleh langsung aplikasi ke negara I. Jadi of course lah Indonesia, sebab kita betul-betul like I told you just now, serumpun. Jadi apa benda yang I belajar dekat Indonesia ni I nak aplikasikan ke Malaysia tu, maksudnya possible. Ya. Mungkin ya gitu ya, maksudnya apa pendidikan yang baik yang ada di Indonesia kamu bawa ke Malaysia, seperti itu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang menurut Syara nih kayak tadi kan apa ya gitu yang maksudnya akan saya bawa gitu. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira apa sih gitu yang menurut Syara nih kayaknya pendidikan di Indonesia ini nih penting deh saya bawa nih di Malaysia gitu. Nah, apa? Salah satunya adalah komitmen guru. Komitmen guru di Indonesia luar biasa, I tell you. So kebetulan I pernah pergi different school dekat Malaysia, Indonesia ni, and then I bergaul dengan guru-guru di situ dan ternyata walaupun guru sekolah itu atau lembaga itu international, baik pun negeri ataupun kayak gimana TK di komplek perumahan gitu kan, dedikasi gurunya tu luar biasa. Komitmen guru itu luar biasa. Di Malaysia juga kita ada guru-guru yang berkomitmen, of course, tapi komitmen dia tu luar biasa. Saya kasih contoh ya. Di sini kan itu it's normal to work on Saturday. Di Malaysia tu selalunya Isnin sampai Jumaat sahaja. Senin sampai Jumaat? Yes, Isnin sampai Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Now, di Indonesia, sometimes you have classes on Saturday, hari Sabtu. Nah, bila guru-guru hari Sabtu datang, guru-guru ni mementingkan quality time dengan keluarga. Tapi sebabkan dia harus bekerja, so apa guru-guru ini buat? Dia bawa keluarga dia datang ke sekolah untuk join dia buat kerja di sekolah. Jadi I boleh lihat ni suami-suami para guru ni membantu tanpa ada rasa gengsi, you know. Macam I suami ni, I jabatan tinggi ni, I mungkin director sebagainya, tapi bila dia di sekolah, kerana dia faham komitmen isterinya sebagai guru, dia membantu tanpa ada rasa like I said just now gengsi. So bila you tengok komitmen, you bawa anak you datang ke sekolah, you bawa suami you untuk membantu you, meaning komitmen untuk jadi guru tu di Indonesia tu mereka sangat faham yang bila you jadi guru, you betul-betul memegang tanggungjawab yang sangat tinggi. So no argument. You faham tak? So I think itu yang I nak bawa balik, the level of commitment. Ya, itu tadi the real atau terkait dengan komitmen guru-guru di Indonesia ini yang benar-benar udah teruji lagi, udah teruji, udah terbukti, udah nggak bisa disangkal lagi. Ini membuat
perempuan Malaysia ini kagum dengan komitmen guru di Indonesia. Tadi kan mungkin dia magangnya kemarin itu di kawasan masih Jakarta ya, Tangerang dan sebagainya itu. Kalau kita mau melihat ke daerah misalnya kan kayak gitu, komitmen guru-guru itu guru-guru di Indonesia ini tantangannya jauh lebih besar lagi ya, positive people. Pasti kayak medan akses jalan kadang ada yang rusak, terus kadang ada yang banjir, harus nyebrangin sungai dan lain sebagainya. Tapi komitmen dedikasi para guru-guru di Indonesia ini benar-benar nggak bisa digambarkan lagi, nggak bisa kayak istilahnya diganggu gugat ya. Emang benar-benar banyak guru di Indonesia emang komitmennya besar, tinggi lah dengan profesi mereka sebagai guru gitu. Positive people. Nah, dia sebenarnya cerita bahwa emang di Malaysia ini kan menurut Sarah ya, maksudnya kayak sebenarnya di Malaysia juga ada yang komitmen tapi mungkin kurang sekomitmen di Indonesia ya. Dia melihat contohnya itu yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya komitmen besar guru-guru di Indonesia ini ternyata nggak sebanding dengan gaji yang didapat bagi para pahlawan tanda jasa ini, bagi para guru ini ya. Kalau kita tahu misalnya di dunia Indonesia ini, gue baca tadi dari sumber Okezone itu, Indonesia menempati urutan kedua negara yang memberikan gaji guru paling sedikit setelah Pakistan. Bayangin, kita jadi negara paling sedikit gitu kan ya, memberikan gaji buat para guru gitu. Lalu bagaimana dengan negara Asia Tenggara? Kita kalau di dunia aja kita udah paling dikit ya, di Asia Tenggara kita juga kayak paling dikit juga ya. Kita coba lihat dari info dari ChatGPT. Tadi gue sempat research gitu kan, kalau versi ChatGPT gaji-gaji di Asia Tenggara ini berapa. Langsung aja kita coba dengerin gitu aja, Positive People, langsung aja. Gaji guru di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara lain di dunia. Negara. Rata-rata gaji guru per bulan. Indonesia. 2,4 juta rupiah, Oktober tahun 2023. Singapura. 2.200 dolar Singapura, Oktober tahun 2023, setara 11,9 juta rupiah per bulan. Thailand. 9,5 juta rupiah, Oktober tahun 2023. Filipina. 6,9 juta rupiah, Oktober tahun 2023. Malaysia. 5,5 juta rupiah, Oktober tahun 2023. Finlandia. 30.000 euro per tahun, setara 40 juta rupiah per bulan. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset IDAS dan Grid Indonesia Dompet Duafa pada Mei tahun 2024, 74% guru di Indonesia mendapatkan gaji di bawah upah minimum kabupaten kota, UMK. 2024 yang terendah. Beberapa negara yang memberikan pendapatan tinggi untuk guru diantaranya Luxembourg, Jerman, Swiss, dan Afrika Selatan. Nah, kan? Bener kan? Gitu kan? Itu gaji guru di Indonesia di Asia Tenggara aja itu kita, ini datanya di 2023 ya, kita aja tuh kalah dari Thailand. Thailand aja tadi 9,5 juta memberikan gaji guru. Terus Malaysia itu 5,5 juta. Dan kalau Indonesia di angka 2,4 juta, itu kan di rata-rata, tapi masih banyak yang nggak dapat angka segitu gitu. Kayak gue nggak ngerti ini masih ada nggak, tapi waktu zaman gue masih SMP kalau nggak salah, SMA tuh kayak gaji guru tuh dibayarnya per 3 bulan. Terus dan itu tuh kayak cuma sebulannya tuh 300 ribuan nggak sih waktu itu gitu. Kayak mungkin yang 2,4 ini adalah mereka yang PNS gitu loh kalau nggak salah ya, tapi gue nggak ngerti ya maksudnya kayak gitu. Tapi gue yakin ini nggak semuanya rata-rata dapat 2,4 juta gitu. Dan terus itu tadi, kalau mungkin di kota, pertama di kota juga gak cukup. Terus kalau yang ke misalnya di kota Jakarta dengan gaji 2,4 itu juga pasti nggak cukup. Terus kalau di daerah yang pedalaman juga dengan medan-medan yang berliku gitu, naik menyeberangi laut, sungai, gunung, dan juga pasti itu juga berat banget gitu ya tantangannya gitu. Di Indonesia komitmennya tinggi tapi apresiasinya begitu rendah gitu. Ada gue sempat juga baca di Twitter, tapi tweetnya itu sempat hilang, ini antara benar atau enggak soal guru ini. Jadi ada guru honorer
honorer ya kalau nggak salah, honorer di Papua yang gue cuma menangkap sekilas ceritanya ini, jadi gue coba ceritain ulang kalau ini dia itu harusnya intinya tuh kontraknya tuh nggak diperpanjang, atau udah selesai atau udah pensiun gitu, gue lupa, pokoknya intinya tuh udah selesai setahun atau 6 bulan gitu kan ya, terus tapi dia tuh masih ngajar selama 1 tahun, dan dia tuh nggak tahu bahwa pokoknya setahun atau 6 bulan dia tuh masih ngajar, dan dia tuh nggak tahu kalau kontraknya atau pengabdian itu udah selesai gitu. Jadi akhirnya dia kerja yang mengajar dan lain sebagainya selama setahun atau 6 bulan itu nggak dibayar sama sekali gitu. Nggak dibayar, bayangin gitu, dia baru tahu kalau dia tuh selesai setahun kemudian atau 6 bulan kemudian ya, gue pokoknya lupa antara itu. Jadi kayak aduh, kayak gila ya drama-dramanya, padahal dengan adanya guru-guru ini mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya nggak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada ini tanpa adanya guru gitu kan ya, karena ya untuk sampai di level-level itu ya mereka harus melewati jenjang-jenjang pendidikan gitu kan ya. Tapi sangat sayang sekali ya tadi orang Malaysia kagum dengan komitmen guru di Indonesia, tapi kalau tahu gajinya, aduh, penuh perjuangan tuh aduh, bikin kita semua tertegun gitu ya. Itu tadi lah fakta realita yang ada di negeri ini gitu ya. Sekian yang dapat kita infokan, yang dapat kita kabarkan gitu kan. Kalau menurut Positive People gimana, tulis di komentar. Jangan lupa subscribe. Wow, wassalamualaikum.